Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harnita dari D4 Keperawatan Anestesiologi semester 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dan Ratri Wulandari, di mana bab yang akan saya jelaskan adalah tentang asuhan keperawatan anestesi pada pembedahan obstetrik sesio cesaria. Untuk memenuhi asuhan keperawatan anestesi pembedahan pediatrik dan maternitas. Ya, untuk pokok pembahasannya sendiri ada 8. Yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada etiologi, yang ketiga ada jenis-jenis sesio-cesaria, kemudian yang keempat ada manifestasi klinik, yang kelima pemeriksaan penunjang, yang keenam ada komplikasi dari sesio-cesaria, kemudian yang ketujuh ada patofisiologi dari sesio-cesaria, kemudian yang terakhir ada asuhan keperawatan anestesiologi. Ya, untuk pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian dari sesio-cesaria, di mana sesio-cesaria merupakan prosedur operatif yang dilakukan di bawah anestesi sehingga janin, plasenta, dan ketuban dilahirkan melalui insisi dinding abdomen dan uterus. Prosedur ini biasanya dilakukan setelah viabilitas tercapai, misalnya usia kehamilan 24 minggu. Ini pengertian sesio-cesaria menurut Miles 2011. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua adalah etiologi. Ini ada 2 macam, yaitu dari indikasi ibu dan indikasi janin. Untuk indikasi ibu sendiri ada 6 macam. Yang pertama, panggul sempit absolut, kemudian yang kedua, plasenta previa. Plasenta previa ini adalah kondisi di mana plasenta atau ari-ari berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi jalan keluar atau jalan lahir. Untuk yang ketiga ada ruptura uteri yang mengancam. Ruptura uteri ini adalah robekan dinding rahim. Untuk yang ketiga adalah partus lama ya, atau biasa disebut juga dengan persalinan lama atau ini ditandai dengan fase laten yang lebih dari 8 jam. Kemudian yang kelima ada partus tak maju. Partus tak maju ini adalah persalinan dengan his adekuat, tidak menunjukkan kemajuan pembukaan serviks, kemudian penurunan kepala dan putar paksi selama 2 jam terakhir. Ini menurut Mokhtar 1998. Kemudian yang keenam ada preeklampsia. Preeklampsia ini adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Untuk indikasi janin sendiri ini ada kelainan letak, kemudian yang kedua ada kawat janin atau keadaan atau kondisi di mana janin ini tidak menerima oksigen atau kekurangan oksigen sehingga mengalami sesak. Kemudian yang ketiga ada janin besar. Kemudian untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis seksio cesaria. Ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu seksio cesario abdominalis, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu seksio cesaria transperitonealis. Ini dilakukan dengan insisi memanjang pada korpus uteri. Dilakukan dengan membuat sayatan memanjang pada korpus uteri kira-kira 10 cm. Kemudian yang kedua yaitu seksio cesaria profunda. Ini dilakukan dengan insisi pada segmen bawah uterus yang dilakukan dengan membuat sayatan melintang konkav pada segmen bawah rahim yang kira-kira panjangnya 10 cm. Untuk jenis seksio cesaria yang kedua yaitu seksio cesaria extraperitonealis, yang merupakan seksio cesaria tanpa membuka peritoneum parietalis dan dengan demikian tidak membuka cavum abdominalis.
Menurut para perawatan pada rahim, seksi cesaria dapat dilakukan apabila yang pertama, perawatan memandang, perawatan melengkung, dan pembahasan selanjutnya adalah manifestasi klinik. Manifestasi klinik sesio cesaria menurut Donges 2001 antara lain yang pertama, nyeri akibat ada luka pembedahan. Kemudian yang kedua, adanya luka insisi pada bagian abdomen. Yang ketiga, fundus uterus kontraksi kuat dan terletak di umbilikus. Yang keempat, aliran lokea sedang dan bebas bekuan yang berlebihan, atau biasa disebut dengan lokea tidak banyak. Yang kelima, adanya kehilangan darah selama prosedur pembedahan, kira-kira sekitar 600 sampai 800 mili. Ini masih lanjutan dari manifestasi klinis menurut Donges 2001. Nomor 6 ini biasanya terpasang kateter urinarius. Kemudian yang ketujuh, ada auskultasi bising usus tidak terdengar atau samar. Kemudian yang kedelapan, pengaruh anestesi dapat menimbulkan mual muntah. Kemudian yang kesembilan, status pulmonari, bunyi paru jelas dan vesikuler. Yang kesepuluh, pada kelahiran secara sesio cesaria tidak direncanakan, maka biasanya kurang paham prosedur. Kemudian yang ke-11 ada bonding dan attachment pada anak yang baru dilahirkan. Ya, pokok pembahasan yang selanjutnya adalah pokok pembahasan yang kelima, itu pemeriksaan penunjang. Ada 5 macam di sini. Untuk yang pertama, hemoglobin atau hematokrit untuk mengkaji perubahan dari kadar praoperasi dan mengevaluasi efek kehilangan darah pada pembedahan. Yang kedua ada leukosit yang mengidentifikasi adanya infeksi. Yang ketiga ada tes golongan darah, lama perdarahan, dan juga waktu pembekuan darah. Yang keempat ada urinalisis atau kultur urin. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan elektrolit. Ya, untuk pokok pembahasan yang keenam ada komplikasi. Di sini ada 3 macam, yaitu infeksi purpuralis, perdarahan, dan juga luka pada kandung kemih. Nah, untuk pokok pembahasan yang selanjutnya adalah komplikasi. Ada 3 macam, yaitu yang pertama ada infeksi purpuralis. Ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ringan, dengan kenaikan suhu beberapa hari saja. Untuk tingkatan yang kedua yaitu tingkatan sedang, yaitu dengan kenaikan suhu yang lebih tinggi disertai dehidrasi atau perut sedikit kembung. Yang ketiga ini tingkatan berat dengan peritonitis, sepsis, dan ileus paralysis. Yang kedua adalah perdarahan disebabkan karena yang pertama banyak pembuluh darah yang terputus dan terbuka. Kemudian yang kedua ada atonia uteri. Yang ketiga perdarahan pada placenta bled. Yang ketiga itu adanya luka pada kandung kemih, emboli paru, dan keluhan kandung kemih bila rep peritonalisis terlalu tinggi. Untuk pokok pembahasan yang ke-7 yaitu patofisiologi. Ya, untuk etiologinya tadi sudah dijelaskan pada pokok pembahasan yang kedua. Nah, ketika terjadi salah satu atau salah 2 dari etiologi, kemungkinan besar akan dilakukan sesio cesaria. Nah, dilakukannya sesio cesaria ini kan akan melalui 3 tahapan. Yang pertama pre-op, kemudian ada intra-op, dan post-op. Pada pre-op, hal yang mungkin saja terjadi adalah pasien ini kekurangan informasi mengenai proses pembedahan, proses penyembuhan, dan perawatan post-operasi, di mana ini akan menimbulkan adanya kecemasan atau ansietas pada pasien. Kemudian untuk tahapan intraoperasi yang mungkin saja terjadi, ini dapat pada saat pembedahan insisi, ini dapat menyebabkan keluarnya darah. Dan jika di sekitar area pembedahan kekurangan darah, maka
kulit akan terlihat pucat, di mana ini akan menyebabkan adanya gangguan integritas kulit. Kemudian untuk tahap post-op-nya ini ada daerah insisi yang akan ditutupi dan menimbulkan luka post-op, di mana ini bisa menimbulkan resiko infeksi. Kemudian untuk yang post-op ini juga ada merangsang pengeluaran histamin dan prostaglandin, di mana akan menimbulkan yang namanya nyeri akut. Untuk pembahasan yang terakhir ada asuhan keperawatan anestesiologi pada sesi sesaria. Untuk pada tahap preoperatif, diagnosa yang mungkin muncul adalah ansietas yang berhubungan dengan kurangnya informasi tentang prosedur pembedahan, penyembuhan, dan perawatan post-operasi. Kemudian intervensi yang dilakukan bisa yang pertama, observasi respon nonverbal klien. Misalnya, klien terlihat gelisah. Ini yang berkaitan dengan ansietas yang dirasakan. Kemudian yang kedua, dukung dan arahkan kembali mekanisme coping. Yang ketiga, berikan informasi yang benar mengenai prosedur pembedahan, penyembuhan, dan perawatan post-op. Yang keempat, ada diskusikan pengalaman atau harapan kelahiran anak pada masa lalu. Kemudian yang kelima, ada evaluasi perubahan ansietas yang dialami klien secara verbal. Kemudian untuk tahap operatif, diagnosa yang mungkin muncul yaitu gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan tindakan pembedahan. Intervensi yang mungkin dilakukan adalah dengan memberikan perhatian dan perawatan pada kulit. Kemudian yang kedua, lakukan gerakan secara pasif. Kemudian yang ketiga, lindungi kulit yang sehat dari kemungkinan miserasi. Kemudian yang keempat, menjaga kelembaban kulit. Ya, untuk post-op-nya, diagnosa yang mungkin muncul yaitu yang pertama, ada nyeri akut berhubungan dengan pelepasan mediator atau mediator nyeri akibat trauma jaringan dalam pembedahan. Intervensi yang mungkin dilakukan yang pertama dengan mengkaji tingkat nyeri pasien, PQRST ya. Kemudian ada pemberian posisi nyaman. Kemudian ada ajarkan teknik relaksasi dan napas dalam pada pasien. Kemudian yang keempat ada pemberian analgesik pereda nyeri. Untuk diagnosa yang mungkin muncul lagi yaitu resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan atau luka bekas operasi sesio cesaria. Intervensi yang mungkin dilakukan yang pertama adalah dengan mengkaji faktor yang meningkatkan resiko infeksi seperti infeksi pada pembedahan yang lebih dari 2 jam dan status nutrisi. Kemudian yang kedua ada dorong dan pertahankan asupan kalori dan protein dalam diet. Kemudian yang ketiga ada ajarkan teknik mencuci tangan dan teknik aseptik. Untuk yang keempat ada pemberian antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.